Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Pak Pak. Nah, film ini akan berkisah tentang seorang wanita yang diikuti oleh arwah orang mati setelah dia pulang dari melayat. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Film dibuka dengan menampilkan prolog. Malam itu di rumah duka, seorang pria bernama Yosef memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Di upacara pemakaman, kekasihnya yang bernama Zarina turut melawat dengan menggunakan gaun berwarna merah. Melihat Zarina ada di sana, ibunya Yosef sontak emosi dan dia mengusir gadis itu dengan kasar sembari berkata jika anaknya mati karena Zarina. Sesampainya di rumah, kakak Zarina langsung bertanya apakah Zarina udah melakukan pak-pak, yang mana pak-pak adalah tradisi orang Filipina setelah selesai melayat, yaitu dengan membersihkan diri dan mengganti pakaiannya. Namun Zarina sama sekali nggak menggubris kakaknya itu dan berkata jika dia diusir oleh ibu Yosef dengan cara yang kasar. Kakaknya berkata jika gaun merah emang nggak boleh dikenakan untuk melayat, di mana Zarina mengacuhkan kakaknya itu dan bergegas kembali ke kamar. Hingga tiba-tiba sosok makhluk astral menghampirinya, bermula dari pintu kamar yang terbuka dengan sendirinya, di mana Zarina yang sedang menatap foto mendiang Yosef memeriksa siapa orang di luar kamarnya. Tiba-tiba pintu tertutup dengan kencang dan membuat foto di tangan Zarina terlepas. Saat dilihat kembali, foto itu udah berubah, di mana wajah Yosef yang awalnya menunduk berubah menatap ke arah Zarina. Gak cuma itu, ada kaki busuk yang terjuntai di samping Zarina. Cedric bersama pacarnya Hana masuk ke wahana rumah hantu. Mereka asik bermain hingga lupa waktu, di mana ayah Cedric meminta anaknya untuk segera pulang karena malam semakin larut. Di wahana itu, pengunjung pria lain mencoba untuk mengganggu Hana dan karena nggak terima dengan hal itu, Cedric pun terlibat perkelahian hingga wajahnya babak belur. Pagi harinya, sang ayah memarahi Cedric karena kejadian semalam, di mana setelah diomelin habis-habisan, kunci mobilnya disita dan Cedric dilarang keluar rumah. Tapi itu semua percuma karena dia berhasil kabur menggunakan kunci serep. Dia melaju kencang ngebut-ngebutan di jalan sampai-sampai menabrak Lenny, gadis cantik yang baru aja membeli bunga mawar. Kejadian itu membuat Lenny hampir mati, di mana Cedric langsung terpana melihat kecantikan Lenny. Dia menemukan gelang milik Lenny yang tersangkut di wiper mobil, namun karena Lenny udah pulang ke rumah, Cedric gak sempat mengembalikan gelang Rosario itu. Setelah seharian berbelanja kebutuhan, Lenny pun pulang ke rumahnya yang merupakan tempat jasa pemakaman. Rumah duka itu buka selama 24 jam penuh, namun malam itu Lenny menjumpai rumahnya tutup seperti nggak ada orang di dalam. Dia segera masuk ke rumah untuk memeriksa pesanan, namun segelebat bayangan tampak dari kamar mayat hingga membuat tirai bergoyang. Lenny masuk ke tempat pemandian mayat hingga tiba-tiba yang ternyata kakak laki-laki bersama pegawai mereka mengejutkannya. Lenny sangat marah melihat kelakuan usil mereka berdua, lalu Lenny bergegas pergi memeriksa adik kecilnya yang bernama Mak. Sembari makan malam, Mak menunjukkan lukisan 9 orang di atas buku gambar miliknya. Bocil itu sama sekali nggak bisa bicara, sehingga dia menggunakan buku gambar untuk mengekspresikan perasaannya. Lenny meminta Mak untuk segera menyelesaikan makan malam dan menggambar hal lain yang lebih menyenangkan. Mak hanya terdiam melihat 9 arwah orang mati yang berdiri di belakang kakaknya, dan 2 arwah bocil yang bersembunyi di balik meja. Saat Lenny menidurkan adik kecilnya itu, di sisi lain Cedric kembali berhura-hura dengan teman-temannya, di mana mereka berjalan-jalan dan bersenang-senang seharian. Di pagi buta, Lenny mendapatkan pesanan untuk mengurus pemakaman di desa terpencil. Dia mengajak Marcelo, Mak dan juga kakak laki-lakinya Densio menuju ke rumah kliennya itu. Marcelo mengatakan jika mayat yang meninggal di desa itu dikabarkan mati setelah kerasukan. Densio menjadi takut dan meminta Lenny untuk menolak pekerjaan itu. Tapi karena hutang udah menumpuk, Lenny menguatkan hati kakaknya itu dan bersikeras pergi ke rumah duka. Di tempat lain, Hana marah-marah pada Cedric karena Cedric ini udah mengacuhkannya. Hana merasa diabaikan oleh Cedric yang belum juga menembak dirinya, dan saking kesalnya, Hana melempar batu ke arah mobil Cedric hingga mengenai dada kanan Cedric.
Sesampainya di rumah duka, Lenny udah ditunggu klien yang merupakan istri mendiang bernama Lucy. Setelah berbicara tentang semua hal yang diperlukan, mereka pun mulai bekerja hingga siang tiba. Lenny sibuk merapikan riasan di wajah mendiang yang sekujur tubuhnya ini hangus terbakar api. Hindi mabubulok ang asawa ko. Di kesempatan itu, Lucy bercerita bagaimana dia dan suaminya bekerja keras membanting tulang untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Mereka sempat berangan-angan untuk memiliki rumah yang besar, hingga suatu hari mereka memiliki anak pertama bernama Immanuel. Namun gak lama kemudian anak mereka meninggal karena sakit dan rumah mereka juga terbakar habis tanpa bersisa. Roman, suami Lucy, meninggal saat hendak menyelamatkan Lucy dari kobaran api. Namun sayangnya Roman sekarat dan mati dengan tubuh hangus terbakar karena menyelamatkan istrinya itu. Dengan uang tabungan yang tersisa, Lucy menyewa rumah kecil di pinggiran desa untuk bertahan hidup. Densio muncul dan menyarankan untuk membasuh jasad mendiang sebelum bau busuk menyebar, tapi Lucy menolak dan mengatakan jika suaminya itu nggak akan pernah membusuk. Densio yang masih sibuk menata bunga melihat ada uang tergeletak di bawah peti jenazah. Dia langsung mengambil uang itu dan pergi menghampiri Marcelo yang sibuk menyapu dedaunan kering di depan halaman. Gak lama kemudian Eva yang merupakan kakak dari Lucy menghentikan Marcelo sembari berkata nggak baik menyapu lantai di pemakaman orang, di mana Eva menasihati Lenny untuk tetap mengikuti tahayul dan juga adat istiadat pemakaman. Saat menyapu halaman, Densio mengajak Marcelo untuk pergi membeli lilin. Di tempat lain, Cedric yang masih bersama teman-temannya merasa malas untuk pulang ke rumah karena pasti ayahnya udah menunggu untuk memarahinya. Cedric yang emosi dengan kelakuan Hana melajukan mobil dengan sangat kencang hingga tiba-tiba mobil Cedric ini hampir menabrak Lenny karena ulah Hana yang merebut setir kemudi. Lenny sampai terjungkal di tanah, di mana Lenny semakin marah ketika mengetahui pria yang mengendarai mobil itu adalah pria yang sama saat Lenny membeli bunga. Hana tiba-tiba mengaku pusing dan gak enak badan, di mana Lucy terpaksa membawa mereka untuk beristirahat sejenak di rumahnya. Eva yang berada di samping peti mati melihat tangan Roman yang bergerak sendiri, di mana di saat bersamaan Hana masuk ke rumah itu, di mana Eva pun membawa Hana ke kamar kecil sembari menyediakan air minum untuknya. Saat menunggu Hana, Justin mencuri makanan di meja tamu rumah duka, di mana Rico dan Ashley juga menyeret Justin untuk mengintip ke dalam peti mati bersama-sama, di mana mereka langsung ketakutan begitu melihat kondisi mayat yang hangus terbakar. Di tempat lain, Cedric terus menggoda Lenny, di mana Hana yang melihat kemesraan mereka berdua masuk lagi ke dalam sembari menangis terseduh-seduh di pelukan Ashley. Air mata Hana sampai menetes tepat di atas peti mati, yang mana perbuatan itu sangat dilarang untuk dilakukan di Filipina. Eva langsung marah dan berkata jika hal itu pertanda buruk. Rico mencoba memperbaiki keadaan dengan mengelap air mata itu, namun perbuatan Rico ini justru semakin salah. Eva yang emosi mengusir anak-anak itu dari rumah adiknya, yang mana sebelum pergi Ashley bercermin sembari merapikan rambut, tapi hal itu juga ternyata dilarang untuk dilakukan dalam rumah duka. Eva masih terus berteriak sembari berkata ada banyak aturan yang dilanggar Cedric dan teman-temannya, yang mana itu adalah pertanda buruk. Eva juga mengetahui jika Justin mencuri roti, di mana membawa makanan pulang setelah melayat adalah hal yang buruk. Dengan melanggar aturan-aturan itu, maka mereka udah mengizinkan jiwa orang mati untuk datang kepada mereka. Lenny bergegas pulang ke rumah padahal dia tahu itu termasuk larangan. Marcelo dan Densio berkata jika mereka nggak langsung pulang setelah melawat, di mana mereka berdua sempat berhenti di toko untuk membersihkan baju dari debu. Mengetahui Lenny langsung pulang ke rumah, Densio menasihati adiknya itu untuk lebih menjaga sikap. Lenny yang nggak percaya tahayul mengabaikan nasihat dari kakaknya itu, dan dia bergegas masuk ke kamar untuk beristirahat. Cedric malam itu mampir ke klub malam untuk minum-minum, dan saat dia membuka jaket yang menutupi luka di dadanya, tiba-tiba Cedric terbangun dari mimpi buruk itu, dan dia langsung mendapatkan telepon dari Hana, di mana Hana mengancam ingin bunuh diri jika Cedric gak kembali mencintainya. Malam harinya Marcelo kembali mabuk-mabukan sembari menyapu halaman depan rumah. Dia melihat ada pria mengenakan baju serba putih, tapi anehnya pria bersepeda itu nggak maju ke depan meski kakinya terus mengayuh. Marcelo mendekati pria itu, namun tiba-tiba orang itu udah menghilang entah kemana. Di dalam kamar, mak-mak terus menangis ketakutan, yang ternyata gambar orang di bukunya berubah menjadi angka 8. Lenny menenangkan bocil tersebut hingga terdengar suara teriakan Densio dari depan rumah.
Ternyata Marcelo udah mati dengan cara mengenaskan, di mana tongkat sapu menancap tepat di tengah lehernya dengan tubuh terikat di kabel listrik. Di saat yang sama, Lenny melihat sosok pria bersepeda itu berjalan menjauhi kerumunan warga. Di tempat lain, Lucy menggambar simbol manusia dengan tanda satu orang telah mati. Densio menyalahkan Lenny yang gak melakukan pak-pak setelah pulang dari rumah duka. Dia berkata arwah mendiang datang untuk membunuh Marcelo. Namun Lenny justru dipusingkan dengan hasil gambar mak-mak yang terlihat seperti rumah kebakaran. Densio pun bercerita setelah Lucy dan Roman kehilangan anak, Roman sangat frustasi sampai-sampai mereka membuat perjanjian dengan iblis untuk membangkitkan jasad anaknya yang udah mati. Dari rumor yang beredar, pasangan suami istri itu menghabisi 9 nyawa manusia sebagai tumbal pengganti nyawa anaknya. Warga yang memergoki praktek ilmu hitam itu mulai memburu Roman, di mana Roman sendiri udah berhasil melakukan ritual untuk membangkitkan jasad anaknya. Setelah 9 orang mati, anak mereka kembali membuka mata dari peti mati. Namun di saat berbahagia itu, warga sekitar menggeruduk rumah Roman dan membakarnya sampai mati. Di tempat lain, Hannah masih menunggu Cedric merespon ancamannya hingga terlihat bayangan seseorang berjalan di dalam rumah. Hannah pun sangat senang karena dia pikir bayangan itu adalah Cedric. Hannah mencari sosok bayangan hitam itu sambil memanggil nama Cedric dengan kecentilan, namun seketika itu ponsel Hannah berdering mendapatkan telepon dari Cedric. Hannah beranjak dari kolam renang dengan ketakutan hingga tangan setan keluar dari sela-sela rambutnya. Cedric bergegas menuju ke rumah Hannah, di mana dia melihat sosok hitam besar mencekik leher wanita itu. Setan itu melempar tubuh nggak bernyawa Hannah ke dalam kolam renang, di mana hal itu tentu aja membuat Cedric ketakutan. Setelah mendapat laporan orang meninggal, polisi justru mencurigai Cedric sebagai pelaku pembunuhan Hannah. Cedric mencoba menjelaskan apa yang dia lihat pada teman-temannya, namun Rico sama sekali nggak percaya hingga membuat mereka bertengkar di depan kantor polisi. Hari berikutnya, Rico berlatih boxing bersama Justin seperti biasa. Setelah latihan, Rico bergegas membersihkan diri di kamar mandi, di mana dia mulai merasakan ada hal aneh saat dia melihat kepala orang lain mondar-mandir di depan bilik kamar mandi. Setelah itu air mati dan membuat Rico semakin kebingungan. Dia mengira jika semua hanya kerjaannya Justin, namun saat hendak memeriksa keran air itu, kepala Rico terkena pukulan dari towel air hingga berdarah. Rico merangkak keluar dari bilik mandi menuju ke tas ransel di depannya, di mana dia membasuh darah di wajahnya menggunakan kaos kotor, hingga bekas darah itu membentuk wajah seorang pria. Rico mengingat kejadian di rumah duka saat dia mengusap air mata Hannah dari peti mati. Seketika itu, Rico terpental ke dalam bilik mandi dan dicekik oleh hantu Roman hingga Rico ini kehilangan nyawa. Malam harinya, lukisan mak-mak yang semula angka 7 berubah menjadi angka 6. Seiring dengan bertambahnya orang mati, angka di lukisan itu juga terus berkurang. Terlihat juga Lucy yang kembali menggambar simbol manusia di dinding rumahnya seiring dengan tewasnya pelayat mendiang Roman. Pagi harinya, Cedric datang ke tempat gym untuk memeriksa kondisi Rico. Namun Justin menghalangi Cedric masuk ke dalam karena polisi semakin curiga terhadap Cedric. Justin semakin takut karena Hannah dan Rico mati dengan cara mengenaskan. Dia berkata jika baju bekas melawat harus dibakar dan menyiram mayat dengan air suci untuk menghentikan kutukan itu. Cedric meminta Justin untuk membakar pakaian mereka, sementara dirinya akan pergi ke makam Roman untuk menyiram air suci. Di tempat lain, Lucy mengajak Eva makan siang bersama dengan Roman, di mana Eva sangat muak dengan kelakuan Lucy yang tampak seperti orang gila. Tanpa diketahui, ternyata Lucy ini bisa melihat arwah mendiang suaminya yang selalu berada di rumah itu. Di tempat lain, Lenny mulai curiga dengan pantangan di pemakaman, di mana dia memastikan semua anggota keluarganya nggak ada yang melanggar pantangan-pantangan itu. Lenny bergegas pergi untuk menemui Eva yang tahu banyak tentang tahayul, namun di sini Lenny masih menyempatkan diri untuk pergi ke pasar sebelum ke rumah Eva. Dia diikuti Cedric yang nggak sengaja melihatnya di dalam pasar, di mana sosok hantu Roman udah menanti waktu yang tepat untuk membunuh Lenny. Yang mana Lenny pun dibuat lari ketakutan hingga terjatuh di tengah jalan. Untungnya Cedric segera menolongnya dan membawa Lenny pergi jauh dari tempat itu.
Di dalam perjalanan mereka terlibat perdebatan sengit yang mana Cedric pun menyadarkan Lenny jika tujuan mereka sama, yaitu menemui Eva untuk meminta penjelasan tentang tahayul pemakaman. Mereka berdua segera menuju ke rumah Eva, di mana rumah itu tampak kosong. Di sana Lenny dan Cedric membuka peti mayat Roman yang ternyata jasad pria itu juga nggak ada di sana. Mereka naik ke lantai atas untuk memeriksa dan menemukan gambar simbol manusia seperti yang digambar Mak-Mak. Sontak Lenny menjadi sangat khawatir dengan kondisi Mak-Mak dan dia memohon pada Cedric untuk segera mengantarkannya pulang ke rumah. Dan benar aja ternyata Mak-Mak ini udah menghilang entah kemana. Yang lalu Lenny pun bergegas pergi ke gereja di mana Mak-Mak sering bersembunyi di sana. Dan untungnya bocil itu ditemukan dalam keadaan baik-baik aja di bawah pohon gereja itu. Dalam kesempatan itu Lenny juga bercerita jika Mak-Mak ditemukan di bawah pohon itu saat masih bayi dan orang tua Lenny merawatnya. Namun ajaibnya Mak ini nggak pernah lupa dengan gereja itu, di mana Mak membisu tanpa sebab yang jelas, bahkan dokter juga nggak bisa menemukan penyakit apapun di tubuh Mak-Mak. Cedric memakaikan gelang rosario yang dia temukan di mobilnya ke tangan Lenny. Lenny pun berterima kasih karena Cedric udah menyimpan gelang berharga pemberian orang tuanya itu. Tapi nggak lama kemudian, Densio berteriak memanggil Lenny dan mengabarkan jika Eva berada di gereja. Eva berkata bahwa hidup Lenny ini sedang dalam bahaya besar, di mana saat melihat luka di punggung Mak-Mak, Eva berkata jika anak itu adalah anak Lucy dan Roman yang udah mati saat rumah mereka dibakar warga. Eva yang ikut membantu Lucy saat kebakaran terjadi keheranan melihat Immanuel yang masih hidup. Karena punggung bayi itu terbakar, Eva menggendong bayi itu pergi dan membawanya ke gereja karena dia takut Immanuel akan menjadi bulan-bulanan warga. Tepat di bawah pohon gereja, Eva meletakkan bayi mungil itu. Eva meminta Lenny dan Cedric untuk menghentikan Roman yang kini udah berada di rumah lamanya, di mana mereka pun berniat membawa sebotol air suci dari gereja untuk disiramkan ke tubuh Roman. Sesaat setelah Lenny pergi, Mak-Mak langsung mendapatkan gangguan di mana pintu gereja itu tertutup dengan sendirinya. Hal itu membuat Densio dan Eva panik, di mana mereka berlarian ke sana kemari hingga Eva tertelan di kuburan gereja. Setelah Eva mati, angka di tulisan itu kembali berkurang menjadi 5. Sementara Justin dan Ashley udah berhasil membakar baju yang mereka gunakan saat upacara pemakaman. Justin menelpon untuk mengabarkan jika mereka udah membakar semua baju yang dipakai saat pemakaman. Setelah menutup teleponnya, Ashley langsung masuk ke kamar sementara Justin membuat roti isi di dapur. Mereka udah merasa tenang karena berhasil membakar semua baju itu. Anehnya, Ashley merasakan ada gangguan, yang mana saat dia melakukan selfie, tiba-tiba sosok mengerikan itu membuat Ashley ketakutan dan bersembunyi di balik selimut. Dia mencoba mengintip keluar, namun lagi-lagi Ashley berlari dari tempat tidur hingga menabrak cermin. Gadis itu teringat saat melanggar aturan pemakaman, yaitu bercermin di depan peti mayat. Sosok setan itu bangkit dari dalam selimut dan membuat Ashley semakin ketakutan hingga menginjak potongan beling. Ashley merangkak keluar kamar sembari berteriak memanggil Justin, tapi ketika sampai di ujung tangga, tubuh gadis itu malah terjun ke lantai dasar. Justin yang mendengarkan lagu dari headsetnya nggak tahu apa yang tengah terjadi. Dia justru kebingungan melihat Ashley yang terkapar di lantai dengan tubuh yang berdarah-darah. Ashley menangis sambil meminta tolong pada Justin, tapi tiba-tiba di balik lentera itu sosok iblis muncul menatap wajah Justin. Di mana Justin pun keluar rumah sembari menelpon Cedric, yang mana Justin mengabarkan jika Ashley baru aja dibunuh oleh hantu itu. Tanpa dia sadari ada truk di jalanan yang melaju kencang, yang tentu aja setelahnya Justin pun tewas tertabrak truk tersebut. Lucy kembali menggambar simbol manusia sembari berkata jika Roman sebentar lagi akan hidup kembali. Hanya kurang 3 nyawa lainnya, maka jasad Roman akan kembali bersama dengan keluarga kecilnya itu. Di gereja, Densio masih kebingungan mencari cara untuk masuk ke dalam gereja. Dia berniat menaiki mobil untuk menghancurkan pintu gereja, tapi tiba-tiba mobil itu mogok dan mesinnya nggak mau menyala. Hantu Roman kembali muncul menakuti Densio hingga pria itu terkunci di dalam mobil. Dia mencari cara untuk keluar dan membuka mobil itu, namun hantu Roman menutup kaca jendela hingga membuat leher Densio terjepit. Saat Densio nggak berdaya, hantu itu memecahkan kaca mobil hingga pecahan kacanya masuk menembus leher Densio. Setelah Densio meninggal, pintu gereja kembali terbuka dengan sendirinya. Di mana Mak-Mak menangis melihat jasad Densio ini, hingga tiba-tiba arwah orang-orang yang meninggal muncul di hadapan Mak-Mak, di mana arwah Eva juga mengatakan jika Lenny sedang dalam bahaya dan membutuhkan bantuan Mak-Mak.
Bocil itu pun mengikuti kemana arah perginya iblis bersepeda itu untuk menyelamatkan Lenny. Kepulan asap tebal mengepung tubuh mereka berdua dan membawanya entah kemana. Di waktu yang sama, Cedric dan Lenny udah sampai di rumah lama Lucy dan sesampainya di sana, mereka nggak menemukan pertanda apapun selain sepeda yang udah ringsek. Sepeda itu sampai menjerat kaki Cedric dan membuatnya jatuh tersungkur, di mana mereka berdua berjalan kaki menyusuri jalan setapak di dekat rumah itu. Yang mana untuk melindungi Cedric, Lenny pun mengikat gelang Rosario-nya di tangan Cedric. Mereka terus berjalan menyusuri hutan hingga saat Cedric lengah, rambut Lenny ditarik sampai tubuhnya melayang di udara. Lenny dibawa menuju ke rumah kosong yang terletak di tengah hutan itu, di mana Cedric berlari mengejar Lenny hingga memasuki rumah kosong itu. Cedric menemukan Lenny berada di sebuah kamar dan sedang disiksa sama si hantu. Cedric bergegas menyiram hantu itu menggunakan air suci dan membuatnya menghilang dalam kepulan asap hitam. Di kamar itu terdapat mayat Roman yang disembunyikan di bawah rak meja, di mana Cedric segera mengambil air suci untuk disiramkan ke jasad itu, namun Lucy berlari menghalangi Cedric. Lucy langsung menyerang Lenny, sementara hantu itu menyerang Cedric sampai terpental keluar. Mama ikut terseret ke rumah kosong itu dan hendak menempelkan Rosario ke jasad Roman. Lucy segera menghalangi Mama sambil mengancam akan menghabisinya. Melihat hal itu, Lenny pun bilang jika anak itu adalah Immanuel, anak kandung Lucy yang menghilang setelah kebakaran. Setelah memeriksa punggung Mama, Lucy percaya jika anak itu benar Immanuel. Hantu Roman yang belum mengetahui hal itu langsung menyerang Mama, namun Mama ini berhasil diselamatkan oleh Lucy. Namun karena hal itu, Lucy justru terkena potongan kayu hingga tubuhnya nggak bisa digerakkan lagi. Karena Roman ini udah menghabisi 9 nyawa, jasad itu pun terbang melayang bersiap untuk dimasuki sama arwahnya lagi. Roman yang udah bangkit segera menghampiri istrinya yang udah sekarat, di mana Roman berjanji akan membunuh 9 nyawa lagi untuk membangkitkan nyawa istrinya. Yang mana kesempatan itu dipakai Lenny dan Cedric untuk segera pergi sebelum Roman mengejar mereka. Cedric meminta Lenny dan Ma untuk bersembunyi di dalam kain putih, sementara dia akan bertarung melawan keganasan Roman. Setelah pertarungan yang cukup sengit, Cedric pun akhirnya kalah dan dia dilempar ke tanah hingga nggak sadarkan diri. Roman bergegas mencari keberadaan Lenny dan Mama, dan saat dia udah menemukannya, Roman pun langsung menyerang Lenny dan mencekik lehernya. Mama nggak mau tinggal diam, di mana dia mendorong lemari hingga menimpa tubuh Roman. Mereka berlari menghampiri Cedric yang nggak berdaya dan belum juga sempat menyadarkannya, Roman kembali muncul menyeret tubuh Lenny sambil mengacungkan potongan kayu runcing ke tubuh Lenny. Di kondisi nggak berdaya, Lenny udah pasrah untuk dihabisi. Namun beruntungnya Cedric terbangun dan dia melihat patung Bunda Maria di mana tersimpan belati di dalamnya. Seketika itu Cedric berhasil menusuk dada Roman dengan menggunakan pedang Bunda Maria. Dan untuk kedua kalinya pria itu kembali kehilangan nyawa. Roman merangkak mendekati jasad istrinya yang terbakar di dalam rumah kosong itu. Sementara itu Mama kembali tenang di dalam pelukan Lenny dan Cedric, di mana mereka berdua menyaksikan saat terakhir jasad Lucy dan juga Roman hangus terbakar. Setelah kejadian itu, Lenny mengalami luka yang cukup parah dan harus dirawat di rumah sakit. Mama menggambar Lenny, Cedric, dan dirinya sendiri sembari menuturkan kata-kata untuk pertama kalinya. Mendengar suara Mak, Lenny sangat bahagia dan terharu, di mana di saat bersamaan, Cedric masuk ke kamar Lenny sambil membawakan bunga. Dan saat mereka bertiga ini sedang berbahagia, rumah sakit mendadak menjadi ramai dengan pasien luka-luka. Sepasang suami istri berjalan melintasi kamar Lenny dan menoleh ke arah mereka, yang ternyata entah bagaimana caranya Lucy dan Roman kembali menampakkan diri. Sosok itu hilang secara misterius hingga membuat mereka ketakutan dan setelahnya film pun berakhir.